Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Lubis, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya bekerja di SDN 105384 Pisangpala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan menggunakan teknik coaching. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sriwidayani Girsang SPD. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Dan bersama rekan saya, yaitu guru hebat Ibu Nismah Peranginangin SPD. Assalamualaikum Ibu Nismah. Waalaikumsalam Ibu Mardiana. Baik, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, begini Ibu. Nah, pada pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi serta observasi di dalam kelas, gitu ya Bu. Nah, ada tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu untuk mengevaluasi serta merefleksi yang bertujuan untuk memberikan Ibu penguatan ataupun perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, gitu ya Bu. Iya Bu. Baik, Ibu. Begini, gak usah tegang-tegang ya Bu, santai aja, namanya ini sekedar cerita-cerita, saling sharing-sharing gitu ya Bu. Iya. Nah, oke. Kemarin Ibu sudah melaksanakan kegiatan observasi atau melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses pembelajaran kemarin? Apa yang Ibu rasa gitu? Oke Bu. Perasaan saya sangat senang Bu dan lega karena saya melihat proses pembelajaran kemarin itu menyenangkan. Tujuan pembelajaran dan alur pembelajarannya itu sudah sesuai dengan modul ajar yang telah saya persiapkan sebelum melakukan pembelajaran. Oke, berarti Ibu merasa senang nih. Iya. Dan lega karena tujuan pembelajaran yang Ibu rancang sudah sesuai dengan modul ajar gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu ini Bu, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu ketika terjadi proses saat pembelajaran kemarin Ibu? Iya. Tujuan pembelajaran saya kemarin itu Bu, saat proses pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran kooperatif learning, di mana peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sebagai bangsa Indonesia. Oke, berarti melalui pembelajaran cooperative learning, peserta didik dapat mengembangkan sikap persatuan sesuai dengan bagaimana masyarakat Indonesia seperti itu ya Bu. Iya. Baik, nah dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, pasti ada dong menurut Ibu ada hal yang sudah baik dan tentunya ada juga yang masih kurang baik. Nah, kalau boleh saya tahu, boleh Ibu jelaskan dalam hal mana itu yang sudah baik menurut Ibu? Menurut saya, proses pembelajaran yang saya laksanakan yang sudah baik itu saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kegiatan itu, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu ada proses, konten, dan produknya. Sudah terlihat di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya sudah melaksanakan pembelajaran KSE pada saat proses pembelajaran tersebut. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta mengintegrasikan KSE, begitu ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Ini menarik sekali nih Bu, karena Ibu tadi menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada tahapan-tahapan yang kita sebut boleh diferensiasi produk, diferensiasi konten maupun diferensiasi proses, gitu ya Bu. Iya. Serta sudah mengintegrasikan KSE. Nah, saya mau tahu nih Bu, dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, tentunya ada dong bagian-bagian yang mana dia termasuk dalam diferensiasi konten, diferensiasi produk maupun diferensiasi proses. Bisa Ibu jelaskan satu persatu. Oke Bu. Berdiferensiasi konten itu saya sudah menggunakan media berupa video pembelajaran. Kalau dalam prosesnya ketika anak-anak melakukan diskusi dan mengamati video, kemudian anak-anak ke depan untuk mempresentasikannya.
Kalau produknya Bu? Kalau di dalam produknya Bu, mereka menggambarkan salah satu sikap yang mencerminkan sikap persatuan seperti gotong royong dan saling tolong menolong Bu, dan lain-lain. Oke, berarti ini kalau saya lihat nih dari cerita yang Ibu jelaskan, di mana bagian-bagian dari diferensiasi ini tadi, baik konten, proses, produk itu sudah terlihat gitu ya Bu, sudah sana ya Bu. Oke. Nah, menurut Ibu, ini tadi kita cerita sudah hal-hal yang baik nih. Saya sudah tahu tadi sudah dengar penjelasan dari Ibu bahwasanya ada yang hal yang baik menurut Ibu di mana sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya boleh tahu juga kebalikan Ibu, mana sih menurut Ibu ketika melakukan proses pembelajaran kemarin yang menurut Ibu masih kurang baik nih? Adakah yang mau ditingkatkan gitu? Baik Bu, menurut saya ada hal yang masih kurang baik pada saat proses pembelajaran kemarin ya Bu. Saya rasa pendekatan saya kepada anak-anak masih kurang Bu. Ya, sehingga ada sebagian anak yang masih kurang aktif Bu. Saya juga menggunakan asesmen belum sesuai dengan kemampuan siswa. Oke, berarti hal yang belum baik, kurang baik itulah menurut Ibu, di mana pendekatan serta keterampilan yang Ibu lakukan itu belum dapat terlaksana seluruhnya kepada siswa, artinya belum terlihat aktif semua gitu ya Bu. Masih ada yang pasif gitu ya. Kalau kita maunya kan semuanya aktif gitu anak-anak di dalam kelas ya kan. Serta juga di mana Ibu tadi saya dengar masih menggunakan asesmen yang belum sesuai dengan kemampuan siswa, ataupun boleh dikatakan bervariasi. Oke, nah kalau saya tanya kembali Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin ada skala 1 sampai 10. Ini kira-kira Ibu sekarang ini posisinya di skala berapa ini? Saya memposisikan kira-kira di skala 7 Bu. Skala 7 ya. Oke. Kalau menurut saya sih sudah bagus kalau 7. Dimana anak-anak kalau konten 7 udah lumayan cantik Bu, gitu ya kan. Oke. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa saya Ibu berada di posisi 7 dan adakah hal-hal yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan gitu? Iya Bu, saya mencoba untuk merancang asesmen yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya juga mencoba mencari cara ataupun metode agar semua anak itu aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti di situ Ibu tadi perlu meningkatkan diri kita, bagaimana cara membuat siswa aktif serta bagaimana cara untuk membuat asesmen yang bervariasi gitu ya Bu, sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, untuk mencapai itu tadi yang siswa aktif, yang asesmen juga bervariasi, apa ini tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan banyak belajar Bu, dan mengembangkan potensi saya dengan mengikuti webinar, mengikuti KKG, mengikuti kombel, ataupun webinar yang dari PMM Bu, kombel dari PMM, dan sharing dengan rekan sejawat. Berarti ini rencana Ibu kedepannya mengikuti berbagai macam kegiatan ya banyak baik webinar kombel ataupun dari PMM yang sekarang banyak, ya boleh sharing dengan rekan sejawat ya. Nah, kapan nih kira-kira rencananya mau Ibu lakukan? Iya Bu, saya rasa akan saya lakukan di minggu depan. Oke, minggu depan ya Bu ya. Lebih cepat lebih baik begitu ya Bu. Iya, Bu. Karena ya namanya kita kan tujuan untuk anak-anak, apa yang terbaik untuk anak-anak kita ya kita harus lakukan dengan cepat, tepat dan sigap gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira ini adakah komitmen yang akan Ibu lakukan di kelas nih? Bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan di kelas? Iya. Komitmen yang saya akan lakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu. Karena dengan pembelajaran tersebut kelihatan keaktifan anak-anak walaupun ada beberapa anak yang masih pasif
Mungkin karena saya baru pertama Bu melaksanakannya dalam pembelajaran berdiferensi ini, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan saya akan melakukan mengintegrasi pembelajaran sosial emosional Bu. Karena saya berharap dengan hal tersebut dapat membentuk karakter anak yang baik dari kesadaran diri, keterampilannya berealisasi ketika mereka berdiskusi Bu, manajemen diri yang terlihat ketika mereka mengelola dirinya pada saat diminta untuk ke depan saat mempresentasikan tugas mereka ataupun hasil diskusi mereka. Hal ini merupakan bagian dari KSE, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sungguh luar biasa nih dari penjelasan yang Ibu lakukan, di mana Ibu nantinya komitmen yang akan Ibu lakukan, Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, di mana kita akan menimbulkan atau membuat diri anak tuh kepemimpinan pembelajarannya muncul gitu. Jadi dia memanajemen dirinya, bagaimana dia ketika presentasi ke depan gitu ya Bu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Oke. Sungguh luar biasa ini Bu, komitmen yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan kelas Ibu. Nah, Ibu mencoba konsisten tadi ya, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Ibu Risma. Secara keseluruhan, pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Ibu Risma sudah mengetahui hal-hal mana yang menurut Ibu baik dan mana hal yang belum baik gitu ya Bu. Serta Ibu juga sudah menemukan bagaimana solusi yang nantinya akan Ibu lakukan dan apa juga rencana Ibu ke depannya akan yang mau Ibu lakukan gitu ya Bu. Nah, oke, baik. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu Risma. Sebelum kita akhiri, boleh dong ini Ibu Risma, saya minta tanggapannya apa ini yang bisa Ibu kasih saran atau tanggapan terhadap percakapan kita pada hari ini Bu. Oke Bu, sebelum saya memberi tanggapan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Ya, sama-sama Ibu. banyak kepada Ibu Mar ya, karena telah bersedia menjadi coach hari ini. Jujur saja ini merupakan hal yang baru Bu bagi saya. Oke Bu, menurut saya kegiatan pasca ini sangat luar biasa. Saya rasa kegiatan pembelajaran saya kemarin sudah baik. Nah, dengan adanya pasca observasi ini, saya dapat mengoreksi dan merefleksi diri. Ternyata ada hal-hal yang harus diperbaiki pasca observasi seperti ini. Berbeda dengan sebelumnya. Kegiatan ini lebih seperti kita sharing, memberi motivasi, tidak menilai kekurangan saya lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Berarti merupakan hal yang baru gitu ya Bu. Iya. Ya, sebenarnya pun inilah memang manfaat dari kalau kita coaching ini memang sebenarnya hanya sharing-sharing, tidak ada saling menjatuhkan baik pihak yang mana menurut saya terbaik ataupun ibu yang baik, tidak seperti itu, hanya sharing bagaimana kita dapat menemukan memperbaiki diri ke depannya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, baik, terima kasih banyak atas tanggapan yang Ibu berikan. Oke, baik Ibu Risma, kita sudah melakukan percakapan pasca observasi, dan kali ini boleh saya lanjutkan dengan Ibu pengajar praktik saya. Menurut Ibu, apa tanggapan dari Ibu terhadap percakapan yang telah kami lakukan tadi? Oke, terima kasih. Menurut saya proses coaching yang sudah berlangsung sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur kita, di mana tadi sudah terlihat jelas tujuannya, yaitu untuk mengevaluasi pembelajaran praktik pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Setelah itu identifikasi masalahnya juga sudah nampak, yaitu mana tadi coach berhasil menggali coaching untuk merefleksi apa yang kurang dalam praktik pembelajaran
pembelajaran, yaitu dari pendekatan kepada siswa dan asesmen yang tidak sesuai. Dan coach juga berhasil mengajak coaching untuk merencanakan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan coaching untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara tadi, yaitu si coaching mulai merancang asesmen dan berusaha mencari metode yang mengaktifkan pembelajaran dan meningkatkan kompetensi melalui KKD, webinar, sharing dengan rekan sejawat. Dan tanggung jawab juga sudah nampak jelas mengapa coaching komitmen melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS secara konsisten yang dilakukan di depan. Jadi percakapan ini, proses coaching ini sudah sesuai dengan alur kita. Coach berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut berhasil menggali potensi dari coach. Dan ini nanti akan kita butuhkan di dalam misalnya suatu hari nanti itu jadi sekolah, kan kita merencanakan NHK ya, kan ada itu perencanaan kan, observasi. Sebenarnya pada saat Inilah dia yang menjadi seperti inilah yang kita butuhkan waktu membuat perencanaan NHK pengelolaan kinerja di BUMN. Jadi inilah kita mulai dari pemimpin. Saya yakin pengertian ini sudah siap pakai. Udah siap pakai. Jadi itu saja, saya sangat mengapresiasi kegiatan coaching yang sudah berhasil. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik saya, di mana telah memberikan tanggapan-tanggapannya yang menurut saya baik dan sangat baik sekali, karena di sini yang ditekankan tadi sudah katanya mampu saya ini menjadi seorang pemimpin seperti itu. Terima kasih Bu, mungkin atas doa-doa Ibu mungkin nanti bisa terwujud seperti itu. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan atas Ibu pengajar praktik dan Ibu Risma Purangin atas waktunya. Dan saya demikianlah percakapan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang lain nantinya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.